Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Mindra dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Fitri Fadila dengan NPM 140610230025 dari Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pajajaran. Sini saya ingin memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Epidemiologi dan Binomial Negatif Penyakit Diare di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai fokus kajian karena merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga memiliki potensi beban kasus diare yang tinggi serta keragaman kondisi lingkungan dan akses layanan kesehatan antar wilayahnya. Perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat menyebabkan ketimpangan dalam akses sanitasi, status gizi balita, dan ketersediaan sarana kesehatan, yang mana berpotensi memengaruhi distribusi dan jumlah kasus diare pada Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendeskripsikan pola kejadian diare di Jawa Barat, baik secara spasial maupun temporal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan jumlah kasus diare menggunakan pendekatan pemodelan statistik yaitu binomial negatif. Dalam perspektif epidemiologi, kejadian diare dapat dijelaskan melalui konsep segitiga epidemiologi yang melibatkan interaksi antara agen, host, dan environment. Agen di sini berupa mikroorganisme penyebab diare. Host di sini dipengaruhi oleh kondisi individu seperti usia dan status gizi balita, sedangkan faktor environment-nya atau lingkungan meliputi sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, dan dukungan sarana kesehatan. Oleh karena itu, variabel akses sanitasi, gizi buruk balita, dan jumlah sarana kesehatan digunakan sebagai faktor risiko utama dalam analisis ini. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-seksional dengan pendekatan ekologi, di mana unit analisis adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk ukuran epidemiologi yang digunakan meliputi prevalensi dalam satuan persen untuk menggambarkan proporsi kasus diare serta incidence rate ratio atau IRR dalam pemodelan regresi untuk menilai hubungan faktor risiko terhadap jumlah kasus diare. Di sini karena datanya bersifat agregat, hasil analisisnya hanya menunjukkan hubungan asosiasi dan bukan hubungan kausal. Data yang saya gunakan yaitu dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan dari portal Open Data Jabar, di mana data yang digunakan di sini ada variabel dependen yaitu jumlah kasus diare per kabupaten atau kota di tahun 2024. Kemudian untuk variabel independennya seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu persentase akses sanitasi layak, jumlah balita gizi buruk, jumlah sarana kesehatan dan jumlah penduduk untuk menstandarisasi perbedaan ukuran populasi antar wilayahnya. Baik, masuk ke hasil dan pembahasannya. Di sini sudah terlihat gambaran data dan statistik deskriptif antar variabelnya. Bisa dilihat hasilnya sebagai berikut. Kemudian lanjut di sini ada hasil analisis ukuran frekuensi yang mana yaitu prevalensi kasus diare per kabupaten atau kotanya. Di sini terlihat kota Cirebon yang tertinggi. Nah, berdasarkan gambar di atas, Kota Cirebon di sini memiliki prevalensi kasus diare yang mencapai 4,43%, di mana rata-rata prevalensi Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1,68%, di mana hampir 3 kali lipatnya. Hal ini mengindikasikan Kota Cirebon sebagai outlier atau pusat perhatian utama dalam persebaran kasus. Selanjutnya bisa lihat di sini visualisasi spasial dari kasus diare dan akses sanitasi layak. Pada peta akses sanitasi layak, di sini terlihat bahwa wilayah dengan persentase akses sanitasi yang lebih rendah cenderung memiliki jumlah kasus diare yang lebih tinggi. Sementara itu, di sini terlihat untuk peta gizi buruk dan sarana kesehatan bisa dilihat menunjukkan adanya ketimpangan wilayah di mana daerah dengan jumlah balita gizi buruk yang tinggi seringkali memiliki sarana kesehatan yang relatif terbatas. Temuan ini mengindikasikan adanya pengelompokan wilayah berisiko yang perlu menjadi prioritas intervensi kesehatan masyarakat. Untuk hasil dari temporal analysis bisa dilihat di sini saya menggunakan dari tahun 2020 sampai 2024.
Grafik tren di sini menunjukkan bahwa jumlah kasus diare di Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun pada tahun 2023, dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2024. Penurunan tajam ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan, penanganan, atau sistem pelaporan kasus diare di Jawa Barat. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dari pemodelan statistik menggunakan regresi binomial negatif. Di sini dikarenakan data jumlah kasus diarenya merupakan data cacah dan di mana di sini dihasilkan rasio atau nilai overdispersinya bernilai 6 ribuan, maka terbukti datanya overdispersi sehingga model regresi binomial negatif sudah cocok digunakan. Kemudian untuk hasil uji multikolinaritasnya menunjukkan bahwa seluruh variabel independen di sini memiliki nilai FIF di bawah 10, sehingga tidak terdapat masalah korelasi antar variabel dan modelnya. Berikut hasil model regresi binomial negatif, yang mana menunjukkan bahwa akses sanitasi layak dan status gizi balita tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus diare secara statistik. Nah, sebaliknya, untuk jumlah sarana kesehatan berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kasus diare. Dengan nilai IRR kurang dari 1, yang mana mengindikasikan bahwa peningkatan ketersediaan sarana kesehatan berasosiasi atau berhubungan dengan penurunan laju kejadian diare di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan evaluasi performa model. Di sini dapat dilihat menunjukkan nilai AIC dan residual deviance yang relatif kecil, serta parameter dispersi yang menunjukkan bahwa model binomial negatif mampu menangani karakteristik data dengan baik. Dengan demikian, model dinilai stabil dan layak digunakan untuk analisis faktor risiko jumlah kasus diare. Kesimpulannya, kejadian diare di Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi spasial dan temporal yang jelas. Kemudian untuk faktor sarana kesehatan memiliki peran penting dalam menekan jumlah kasus diare, sementara faktor sanitasi dan gizi buruk balita perlu ditinjau lebih lanjut dengan variabel tambahan atau data yang lebih rinci. Nah, hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar awal bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas intervensi kesehatan masyarakatnya. Nah, sebagai pelengkap analisis, hasil penelitian ini juga disajikan dalam bentuk dashboard interaktif yang memungkinkan eksplorasi data secara visual. Berikut merupakan dashboard analisis saya. Di sini terlihat total dari setiap variabel yang saya gunakan di tahun 2024. Di sini ada jumlah wilayahnya di Provinsi Jawa Barat, total penduduk, total kasus diare, rata-rata akses sanitasi, total balita gizi buruk, serta total sarana kesehatan. Dan di bawah juga terdapat tabel lengkapnya dari setiap wilayahnya. Selanjutnya masuk ke menu statistika deskriptif. Di sini terlihat dari setiap variabelnya ada nilai min, median, ada variance juga, ada minimum. Nah, di sini juga terlihat visualisasi dalam bentuk plotnya, bisa dalam bentuk histogram, bisa dalam bentuk box plot. Nah, untuk histogram juga bisa dilihat mau seberapa banyak atau seberapa dikit bins yang digunakan. Dan ini variabelnya juga bisa dipilih mau lihat variabel mana plotnya. Selanjutnya untuk korelasi variabel, di sini terlihat korelasi antar variabelnya. Di sini juga sudah tertera jelas tiap variabel yang dicek korelasinya. Di sini ada nilai korelasinya. Serta di sini terlihat korelasi tertingginya yaitu sarana kesehatan dengan jumlah penduduk sebesar 0,885. Selanjutnya masuk ke menu ukuran frekuensi, yaitu prevalensi, yang mana dihitung dari jumlah kasus dan total penduduknya. Di sini terlihat top 10 prevalensinya juga. Di sini ada kota Cirebon paling tinggi. Kemudian selanjutnya untuk interpretasi epidemiologi, di sini ada prevalensi dalam satuan persen. Kemudian di sini ada ringkasan epidemiologinya. Di sini ada dalam satuan penduduk. Kemudian ada rekomendasi
intervensinya, selanjutnya di sini juga ada hasil model binomial negatifnya. Selanjutnya, nah di sini juga bisa memuat peta distribusi antar tiap variabelnya. Di sini bisa prevalensi persen, jumlah diare, jumlah penduduk. Nah, akan berubah. Oke, selanjutnya di sini juga ada tren waktunya. Di sini bisa pilih wilayah yang ingin dilihat grafik trennya atau yang ingin dibandingkan berdasarkan grafiknya. Selanjutnya di sini juga bisa dilihat nilai-nilainya dan ada interpretasi dalam tiap trennya. Selanjutnya untuk wilayah prioritasnya juga di sini saya tambahkan berikut. Sini ada perhitungannya juga. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.